Hai semua, balik lagi dengan saya Jonathan Tambobulun. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Penasaran seperti apa? Yuk lanjut ke videonya. Dadah! I'm just calling to say I Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah. Dari catatan sejarah ataupun prasasti yang ada, tidak ada penjelasan atau catatan yang pasti mengenai siapakah yang pertama kalinya mendirikan Kerajaan Tarumanegara. Raja yang pernah berkuasa dan sangat terkenal dalam catatan sejarah adalah Purnawarman pada tahun 417 yang memerintahkan penggalian Sungai Komati dan Kandrabaga atau Kali Bekasi sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menikahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahman. Bukti keberadaan kerajaan Taruma diketahui dengan 7 buah prasasti batu yang ditemukan 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. Dari prasasti-prasasti ini diketahui bahwa kerajaan dipimpin oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawat pada tahun 358 Masehi dan beliau memerintah sampai tahun 382 Masehi. Makam Raja Dirajaguru Jaya Singawarman ada di sekitar Sungai Komati atau wilayah Bekasi. Kerajaan Tarumanegara ialah kelanjutan dari Kerajaan Sulakanagara. Bukti peninggalan sejarah. Pertama, prasasti Tugu. Kedua, prasasti Kebun Kopi. Tiga, prasasti Cidang Tiang atau Lebak. 4, prasasti Jambu. 5, prasasti Ciarudeun. 6, prasasti Pasir Awi. Dan 7, prasasti Muara Cianten. Nah, inilah prasasti Tugu dan inilah isinya. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Dahulu sungai yang bernama Candrababga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan yang memiliki lengan kencang serta kuat yakni Purnawarman untuk mengalirkannya ke laut. Setelah kali atau saluran sungai ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur pada tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji-panji segala raja-raja. Maka sekarang beliau pun menitahkan pula menggali kali atau saluran sungai yang permai dan berair jernih, Komati namanya. Setelah kali atau saluran sungai tersebut mengalir melintasi di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia Sang Pendeta Nenekda atau Raja Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari baik tanggal 8 Paro Gelap bulan Caitra, jadi hanya berlangsung 21 hari lamanya. Sedangkan saluran galian tersebut panjangnya 6.122 busur. Selamatan baginya dilakukan oleh para Brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dihadiahkan. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi isinya sebagai berikut. Nah, terjemahannya adalah sebagai berikut juga. Saya bacakan ya. Di sini nampak tergambar sepasang telapak kaki yang seperti Airawata, gajah, berpenguasa Taruma yang agung dalam titik-titik dan kejayaan. Karena tulisan dalam prasasti yang sudah agak kabur sehingga sulit diterjemahkan dan maknanya sulit diungkap, maka yang dapat dibaca dan diterjemahkan hanya beberapa kata kalimat saja. Jadi mohon maaf ya dan jangan kecewa. Nah, yang berikutnya prasasti Cidang atau Lebak.
Prasasti ini berisi 2 baris puisi dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Ditemukan di desa dataran rendah di tepi sungai Cidanghyang. Prasasti ini mengisahkan mengenai kebesaran dan keberanian Raja Purnawarman. Kisah ini diawali dengan merajalelanya perompak laut yang beraktivitas di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Perompak laut itu sudah kelewatan meresahkan Kerajaan Tarumanegara dengan klimaksnya perompakan terhadap perahu pejabat Kerajaan Tarumanegara. Kabar ini begitu didengar oleh Raja Purnawarman, maka beliau marah dan beliau sendiri yang berkehendak ingin mengatasinya. Prasasti Lebak dikenal juga dengan nama Prasasti Monjol atau Prasasti Cidanghyang. Nah, berikutnya Prasasti Jambu. Isi Prasasti Jambu sebagai berikut. Terjemahannya adalah yang termasyhur serta setia kepada tugasnya ialah raja yang tiada taranya bernama Sri Purnawarman yang pernah memerintah Taruma serta baju perisainya tidak dapat ditembus oleh panah musuhnya. Kepunyaannya lah kedua jejak telapak kaki ini yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh, yang selalu menghadiahkan jamuan kehormatan kepada mereka yang setia kepadanya, tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya. Wah, hebat sekali ya Raja Sri Purnawarman ini. Aku pengen seperti dia. Hehe. Nah, selanjutnya Prasasti Ceruteun. Nah, ini isi Prasasti Ceruteun. Terjemahannya begini. Inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Vishnu, Dewa Pemelihara. Ia telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Hebat sekali ya Raja Purnawarman. Nah, selanjutnya Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi berpahat gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan, bukan aksara. Juga berpahatkan gambar sepasang telapak kaki. Selanjutnya Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ini dipahatkan pada batu besar dan alami dengan ukuran 2,70 x 1,40 x 140 meter kubik. Peninggalan sejarah ini disebut prasasti karena memang ada goresan, tetapi merupakan pahatan gambar sulur-suluran atau pilin atau ikal yang keluar dari umbi. Nah, sumber sejarah dari luar negeri. Dari literatur kuno berjudul Fa Cao Chi yang ditulis oleh Fa Xian dari tahun 414 Masehi. Literatur ini menyebutkan tentang kehidupan masyarakat di Jawa bagian barat yang telah terpengaruh agama Hindu India. Masyarakat Hindu yang ditemui oleh Fa Xian ini diperkirakan merupakan bagian dari masyarakat kerajaan yang berpusat di daerah Bogor, yang tidak lain adalah Kerajaan Tarumanegara. Pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman adalah satu-satunya raja yang namanya dicantumkan dalam prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Raja ini digambarkan sebagai seorang raja yang sangat bijaksana dan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya berkat pengalihan sebuah sungai sebagai sarana irigasi. Namun meskipun begitu, Purnawarman bukanlah satu-satunya raja yang pernah memerintah di Kerajaan Tarumanegara. Hal ini didasarkan pada sebuah sumber dari naskah kuno bernama Wangsakerta. Meskipun kefadilan naskah ini masih diperdebatkan oleh para ahli, namun kitab ini berisi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang silsilah lengkap raja-raja yang pernah memerintah Tarumanegara, dari mulai awal berdirinya hingga raja terakhirnya. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setelah abad ke-7, berita mengenai kerajaan ini tidak pernah terdengar lebih lagi dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Para ahli berpendapat bahwa runtuhnya Kerajaan Tarumanegara kemungkinan besar disebabkan karena adanya tekanan dari Kerajaan Sriwijaya yang terus melakukan ekspansi wilayah. Nah, terima kasih ya sudah menonton videoku. Pada kali ini, saya akan memberikan bonus gambar-gambar tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, mari kita lihat. Sebelum itu, aku pamit dulu ya. Dadah!